Bagi seorang wanita dari 3 orang anak dan istri Royal Crown Ambassador, Insinyur Irwansyah, memiliki waktu bersama keluarga selalu menjadi impiannya, dan beliau bersyukur bisa mendapatkannya melalui bisnis Kelly. Tidak seperti bisnis lain yang banyak memakan waktu dan tenaga, beliau bisa menjalankan bisnis ini dengan tetap mengutamakan keluarga. Sumber kebahagiaan beliau adalah untuk ada bersama keluarga dan dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Sebab itu beliau sangat mencintai bisnis Kelly dan menganggap para mitranya sebagai bagian dari keluarga beliau. Salam sukses. Nama saya Li Xiaofen. Tahun 97 saya ke Jakarta jadi pegawai swasta. Saya punya nama karena susah dihafalin, jadi teman-teman panggil saya Ibu Lisa. Tahun 2000 saya ketemu calon suami saya. Kami ambil putusan di tahun 2000 April nikah. Saya jadi WNI orang Indonesia. Nama saya Anissa Permatasari. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya join di Kering di tahun 2003 bulan Mei. Saya kerja di Kering. Saya pakai waktu yang sudah selesai urusin rumah-rumah sama anak-anak. Saya fokus dan saya berjuang. Saya belajar bisnis Kering ini. Saya orang asing. Saya punya kesulitan jauh lebih besar. Teman-teman orang Indonesia pasti lebih mampu dari saya. Buang alasan jauh-jauh. Kita berjuang sama-sama. Kita serius kerja impian kita. Saya yakin kita pasti bisa sampai puncaknya. Go Royal Ambassador. Sukses buat Anda. Inilah New Senior Crown Ambassador, Anissa Permatasari. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut New Senior Crown Ambassador, Anissa Permatasari. Tadi sudah teman-teman sudah banyak dengar cerita saya? Belum? Terima kasih. Pertama-utama mau terima kasih Kering dari Dato' Darren sama Dato' Laji. Dengan seluruh tim manajemen Kering sibuk acara hari ini. Buat kami bisa hari ini hadir di sini. Mungkin sebagian teman-teman masih belum banyak kenal saya. Belum ya? Saya orang Taiwan, lahir di Taiwan. Tahun 97 pertama saya ke Indonesia. Waktu itu saya ke sini kerja di satu perusahaan jadi pegawai swasta. Di perusahaan situ saya beberapa teman saya kenal. Pertamanya ada Pak Joko, ada Ibu Elia. Di bisnis saya dulu kerja, saya waktu itu di situ tahun 98 bulan Agustus saya ketemu calon suami saya. Waktu itu saya masih belum bisa bahasa Indonesia. Saya masih belajar. Setelah tahun 99 lagi ambil putusan, kira-kira cocok nggak mau nikah? Saya waktu itu saya konsultasi sama Pak Joko.
Tapi waktu itu saya kenal suami saya ke Indonesia, saya kenal suami saya, waktu itu dia belum punya motor. Belum punya apa-apa. Saya juga belum bisa bahasa Indonesia. Bagaimana saya mau ambil putusan nikah itu waktu itu. Tapi saya lihat, orangnya bagus, pintar, lumayan ganteng lah ya. Orang tua saya cuma pesan, kalau mau nikah harus punya mobil sama rumah. Tapi tahun 2000 langsung ambil putusan nikah, dia langsung beli rumah. Langsung punya mobil. Saya waktu itu masih muda, belum 30 tahun, kami sudah punya 2 mobil. Sudah punya mobil, tadi Pak Laji sudah cerita, mobil Panther. Kami juga punya mobil Messi baru. Pejuang waktu dia pendek karena pengen nikah, jadi impian dia harus dapat pesanan orang tua saya, jadi punya rumah dengan mobil. Karena kita waktu itu pengen lebih puncak lagi, pengen kita belajar bisnis, pengen jadi bos. Kita punya perusahaan, bisnis kita belum begitu bisa kuasain waktu itu. Jadi waktu itu kita punya bisnis sedikit bersalah. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar suami saya punya cerita, dia punya kesulitan, punya utang. Waktu itu utangnya banyak. Banyak sekali. Kami punya utang sampai harus lepas dulu punya tanah. Utama lepas dulu tanah. Habis lepas tanah, masih nggak cukup. Setiap hari masih banyak orang tagih yang utang. Kartu kredit banknya. Setiap hari bawa mobil Messi, kantongnya kosong. Ini betul. Punya mobilnya baru beli, kita kayak orang kampung masuk mobil itu, tutup mobilnya pelan-pelan takut. Beli mobil pertama, berdirikan di depan kayak orang kampung, foto terus. Naik mobilnya harus kasih kertasnya dulu biar nggak kotor waktu itu. Tapi dari bisnis bersalah, jadi kita betul-betul bingung. Sudah jual lepas tanah, kita masih ada utang. Bawa mobil Messi, kantongnya kosong. Solusinya gimana waktu itu? Waktu itu nikah, orang tua kasih emas, kami juga punya simpen. Solusinya pikiran, jual dulu aja, biar selesaikan utang. Dikumpulin, dianterin sampai ke toko emas di mall. Suruh saya tanya dulu bisa dapat berapa. Saya takut juga, orang asing gak begitu pintar ngomong bahasa Indonesia, mau jual emas. Dia tunggu di mobil, saya masuk. Setelah nego harga, saya balik lagi kasih laporan, dapat sekian. Katanya masih kurang kata dia. Jadi gimana? Dia tangan saya ada cincin kawin. Tangan dia juga ada cincin kawin. Ya udah ini lepas saja dulu. Sekarang kamu masuk lagi. Bisa bayangin? Kita waktu itu punya kesulitan. Setelah ada tanah lepas, kita harus jual cincin emas lagi. Setelah jual, masih kurang. Kata dia, ya udah mobil jual dulu lah, biar kita bisa lewat dulu. Ya udah, jual mobil. Jadi kita tinggal mobil satu waktu itu. Jadi saya dulu naik mobil Messi. Setelah mobil lepas, saya naiknya beca. Betul, saya naik beca. Orang asing, saya kemana-mana, saya naik beca. Karena mobil cuma satu, dia perlu pejuang, dia perlu kerja, dia perlu pejuang bisnis. Setelah itu, kami masih ada rumah. Dia pikir lagi, apa rumah juga jual aja. Tapi saya bilang,
Santainya rumah kita harus dijual. Sepertinya saya harus balik ke Taiwan. Akhirnya dari tahun 2003 bulan Mei, insya Allah, alhamdulillah kita ketemu satu orang baik. Ini dulu teman kita juga, Loyal Ambassador Haji Ewin. Malam-malam datang ke rumah, bicara bisnis catering. Prospek saya sama suami saya. Sebenarnya waktu itu siapa tahu kita bisa dapat apa nanti. Tidak tahu juga, benar nggak? Cuma waktu itu kita memang dia produk luar biasa bagus. Kita sendiri coba jualan. Memang produknya luar biasa, bagus sekali. Tapi kita pernah terima duit, nggak tahu marketing plan-nya, betul nggak? Jadi waktu itu karena kita terlalu banyak utang. Setiap manusia cuma 24 jam. Tapi suami saya ada 48 jam. Karena dia harus berjuang lebih keras dari orang lain. 2 kali lipat. Jadi waktu itu saya jadi ibu rumah tangga. Saya fokus untuk urusin saya punya tanggung jawab. Dia tanggung jawab, selesaikan utang dulu. Balikin utang dulu. Karena kita tahu, kita punya utang, kita mau minta tolong sama siapa waktu itu. Daftar nama, kertas, satu pun nggak ada. Ditulis, nggak tahu mau tulis nama siapa. Bisa dipinjamin, bisa ditolong, bisa dibantuin kami. Tidak ada. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin banyak. Karena teman-teman di sini orang Indonesia. Saya orang asing, suami saya lahir dari keluarga sederhana. Jadi kami harus berjuang sendiri. Hanya kita betul-betul juang luar biasa lah. 2 tahun 10 bulan. Dia bisa sampai Loyal Ambassador pertama di dunia. Sampai sekarang belum ada orang bisa pecah ekor dia. Saya juga pengen dapat jalan-jalan gratis. Yang tadi ceritakan, tahun depan kemana? Amerika. Waktu itu tahun pertama mereka pergi ke Jepang ya Pak Santoso ya. Saya nggak ikut, saya pengen sekali waktu itu, benar. Tapi karena harus bayar sendiri, saya juga mau. Tapi saya mau minta tolong sama siapa waktu itu. Apalagi saya sudah Loyal Ambassador, bawa donanya Loyal Ambassador juga, kecipit. Jadi saya pikir, gak apa-apa, yang penting saya pelan-pelan saya juga mungkin bisa. Saya Ambassador waktunya 7 tahun, baru bisa Ambassador. Gak apa-apa ya? Ya kan, gak apa-apa kan? Lambat-lambat, pelan-pelan, yang penting kita bisa juga kan? Setelah saya Ambassador, hampir 5 tahun lagi, saya jadi Senior Ambassador. Karena kami dulu punya pengalaman, punya banyak bersalah. Jadi setelah kami bangkit, kami sudah punya selesaikan utang semua. Kami dapat penghasilan sangat luar biasa. Sampai saya sendiri sama suami saya bingung. Akhirnya sekarang sering banyak orang cerita kami ini tukang tanah. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau saya punya kesulitan, saya tidak tahu tolong ke siapa. Jadi setelah punya rumah nggak dijual, rumah pertama nggak dijual, ada beberapa teman pernah cukup lama inap di situ, rata-rata orang sukses. Salah satu contoh, Loyal Ambassador Haji Sucipto. Sama Senior Ambassador, mana Pak Jama? Pak Jama juga lama tinggal di rumah kita pertama. Jadi di rumah kita nggak jual. Setelah itu saya beli terus. Saya bilang ke suami saya, yang penting kamu kerja terus, saya juga kerja terus. Kita dapat uang, kita terus kumpulin, kita beli. Beli villa, beli ruko, beli tanah, beli apartemen sewa orang asing, beli office tower, saya juga beli. Banyak sekali tanah untuk kebun sawit sama karet. Jadi saya juga punya kosan jadi ibu kos. Saya betul-betul saya mau kasih tahu teman-teman, bisnis catering ini tidak terlalu susah.
Yang penting kita mau. Anda mau nggak? Kalau cuma mau masih kurang cukup. Harus lakukan. Seperti tadi saya bercerita, semua pasti orang bilang susah-susah. Yaitu karena alasan. Kita kan harus cari solusi. Alasan harus buang jauh-jauh. Solusi itu baru benar. Pinta alasan, betul-betul kantongnya kosong. Coba lihat dona kita itu kalau banyak alasan disuruh ketemuan, disuruh ini, disuruh ini. Selalu banyak alasan, kantong pasti kosong. Jadi saya harapan teman-teman selalu ingat hidup kita ini cuma sekali jalan. Tidak mungkin ulang lagi. Kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab. Kita harus benar-benar dilakukan. Jadi karena saya bukan orang Indonesia, makanya saya punya bahasa Indonesia kurang terlalu bagus. Jadi saya punya banyak pengen sampaikan, karena punya bahasa Indonesia kebatasan, jadi saya nggak bisa banyak sampaikan. Tapi saya pengen tanya teman-temannya, pengen tahu rahasia sukses saya nggak? Pengen tahu? Hah? Mau? Oke, saya sharing dikit ya. 吃别人所不能吃的苦，忍别人所不能忍的气，做别人所做不到的事，我们才有机会享受别人所不能享受的一切。Artinya apa? Mau tahu nggak? Mau ya? Maaf, saya punya bahasa Indonesia kurang. Saya perlu panggil guru bahasa Indonesia saya. Guru bahasa Indonesia, suami saya tercinta. Tepuk tangan lo, dia nggak mau naik, tolong. Ini semalam saya tanya dia, terlalu panjang saya nggak bisa dibaca. Ini jadi kebagian jadi translator ini. Artinya lebih kurang lah, ya. Siap menanggung penderitaan di mana orang lain tidak bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau menahan kesabaran di mana orang lain tidak bisa menahan kesabaran. Ketiga, mau melakukan setiap hal di mana orang lain tidak bisa lakukan. Hasilnya, baru kita bisa menikmati di mana orang lain tidak bisa menikmati seperti apa yang kita rasakan. Teman-teman semua, kalau sedikit cerita tentang bagaimana hubungan kami terjadi. Terus terang ini agak unik, ya ini agak unik. Kenapa? Karena kalau mau bicara tentang tantangan, kesulitan bagi kami memang sangat sulit. Ya, kenapa? Karena pertama latar belakang budaya, agama, bahasa semua kami berbeda. Ya kan? Kami sangat ingat sekali pada saat kami dulu berhubungan yang pertama, artinya komunikasi yang pertama, saya hanya satu kata saja yang saya ingat, yang saya tahu pada saat itu. Wah ini. Itu saja, ya. Saya ibarat ayam dan bebek. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Untuk komunikasi saja kami perlu translator. Tapi bagi kami, saya secara pribadi, saya hanya berkeyakinan satu. Saya tahu persis beliau adalah orang yang sangat baik dan sangat tulus. Sehingga pada saat itu saya hanya berpikir satu,
untuk bisa membina sebuah hubungan rumah tangga yang baik, kuncinya satu, mau menerima kekurangan di antara kami. Lebih dari itu, kami harus fokus kepada kelebihan kami masing-masing, bukan pada kekurangan. Nah, pesan kami kepada teman-teman semua, jika Anda fokus pada kelebihan Anda, explore-lah ya. Optimalkanlah kelebihan yang Anda miliki. Lakukan yang terbaik. Ya, perbaiki kelemahan Anda dengan banyak belajar. Insya Allah, suatu hari kelak Anda juga akan tampil di panggung kemenangan ini sebagai the new senior Crown Ambassador. Sekian, terima kasih. Terima kasih, sukses buat Anda. Go Loyal Crown Ambassador. Wow, kita berikan aplaus yang terbaik untuk New Senior Crown Ambassador, Ibu Anissa Permatasari.